didik kami seluruhnya. Kami berharap seluruh peserta didik kami dalam keadaan baik dan tentunya sehat. Seperti biasa, salam SMP. Semangat fraternitas Dina. Masih bersama kami Bapak Ibu Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia dalam pembelajaran jilid kedua dengan materi menyusun cerita pendek. Bersama dengan saya Ibu Rinta Loverina Borodimbong atau yang disapa dengan Ibu RL, dan dengan bersama saya Bapak Merkiano Brahmana yang biasa disapa dengan Pak Ende. Tentunya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 jilid kedua sekali lagi dengan materi menyusun cerita pendek. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita menyaksikan tayangan berikut ini. Baiklah, pada kali ini kita akan masuk pada materi kita tentang cerpen. Nah, pada materi ini kita akan melihat tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran cerpen, peserta didik mampu mengidentifikasi definisi dan ciri-ciri cerpen dengan benar serta mengutamakan sikap senantiasa bergembira. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran cerpen, peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur cerpen minimal, menyebutkan 3 unsur-unsur cerpen dengan benar, serta mengutamakan sikap senantiasa bergembira. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran cerpen, peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan cerita pendek dengan tepat, serta mengamalkan mengutamakan sikap senantiasa bergembira. Apa itu cerpen? Pengertian cerpen. Cerpen merupakan karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan seseorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh. Pengertian. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa, yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri cerpen. Yang pertama, bentuk tulisan singkat dan padat. Yang kedua, teks cerpen kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, habis dibaca sekali duduk. Yang keempat, ide cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang kelima, penggambaran tokoh sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Yang keenam, tidak melukiskan seluruh kehidupan tokoh. Yang ketujuh, tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai adanya penyelesaian. Yang kedelapan, menceritakan suatu kejadian dan tidak menimbulkan perubahan nasib tokohnya. Yang kesembilan, cerpen akan meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Yang kesepuluh, menggunakan alur tunggal. Adapun unsur-unsur cerpen dibagi menjadi 2. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik. 1. Tema. Unsur intrinsik, cerpen yang pertama adalah tema. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan roh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. 2. Tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran,
dan pandangan dalam melihat suatu masalah. 3. Alur atau plot. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya, tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, anti klimaks, tahap penyelesaian. Ada dua macam alur yang kerap kali digunakan oleh para penulis, yakni alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah, pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Alur mundur. Di alur ini, penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Yang keempat, setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita pendek. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerpen, yakni latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga. Bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Baik itu menggunakan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. 7. Amanat. Amanat atau moral value adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Unsur ekstrinsik. Adapun unsur ekstrinsik dalam cerpen, yang pertama, latar belakang masyarakat, yang kedua, latar belakang penulis, yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Adapun struktur cerpen, yang pertama orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh dapat berupa kondisi tokoh atau apa saja yang dialaminya pada awal cerita. Pengenalan latar berkaitan dengan tempat, waktu, atau suasana yang terjadi. Rangkaian peristiwa, munculnya tokoh lain serta perjalanan menuju adanya suatu konflik atau masalah. Komplikasi, adanya konflik yang dialami oleh tokoh utama. Komplikasi juga merupakan puncak ketegangan dalam cerita. Resolusi, solusi atau pemecahan masalah pada konflik yang dialami tokoh sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Nah, sekarang kita melihat kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku sebagai penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya, sosok tingginya atau keperawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Yang kedua,
memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh misalnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Keenam, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. 7. Pemilihan dan penggunaan kosakata yang tepat akan memberikan gambaran kualitas cerpen yang dibuat serta menambah keindahan dan keserasian makna yang tercipta. 8. Bahasa tidak baku dan tidak formal. Penggunaan bahasa tidak baku ini akan membuat cerpen lebih terasa dekat dengan pembaca dan lebih terasa hidup. 9. Gaya bahasa berperan dalam memperindah dan meningkatkan efek bacaan, seperti memperkenalkan atau membandingkan suatu benda dengan benda yang lainnya. Gaya bahasa ada banyak jenisnya, di antaranya A. Gaya bahasa perbandingan seperti metafora, personifikasi. B. Gaya bahasa pertentangan seperti hiperbola, litotes, ironi. C. Gaya bahasa pertautan seperti metonimis. D. Gaya bahasa perulangan seperti aliterasi. Nah, sekarang ada cara untuk membuat cerpen. Yang pertama, memilih topik atau tema. Yang kedua, tentukan jenis cerpen dan target bacanya. Yang ketiga, menentukan tokoh-tokoh. Yang keempat, menganalisis watak tokoh. 5. Menulis garis besar cerita. Yang keenam, menentukan alur. 7. Menentukan latar cerita. Kedelapan, memilih gaya penceritaan atau sudut pandang. 9. Memilih diksi yang sesuai. 10. Membuat kerangka karangan sesuai alur. 11. Mulai menyusun cerpen dengan memperhatikan padu tidaknya antar kalimat. 12. Memberikan judul yang paling sesuai dengan cerpen yang telah dibuat. Semoga membantu. 13. Memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Setelah menyaksikan video pembelajaran tentang cerita pendek, kami berharap peserta didik mampu membuat cerita pendek dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran jilid kedua bidang studi bahasa Indonesia kelas 9 dengan materi cerita pendek. Semoga bermanfaat dan berguna bagi seluruh peserta didik kami. Saya Pak Merkiano Brahmana. Saya Ibu Rinta Loverina Borulimbo. Pamit undur diri dari hadapan anak-anak kami sekalian. Salam SMD. Semangat, fraternitas, Dina. Salam cinta bahasa Indonesia. Salam literasi. Dadah. Dah.